warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa dari SMA Negeri 1 Banjarmasin 1, Tepatnya di kelas 12 MIPA 5. pada pembelajaran kali ini, kami akan membuat model pembelahan sel secara mitosis. Oke teman-teman, mohon maaf sebelumnya. Pada video langkah kerja yang kami buat, kami ada 4 personel. Tetapi anggota yang satunya tidak masuk dikarenakan sakit. Simak video kami ya. Bye-bye. Berikut alat dan bahan yang disiapkan. A few moments later. Langkah pertama, potong styrofoam dalam 8 bagian dengan berbentuk bulat menggunakan cetakan. Langkah kedua, membuat simbol untuk direkatkannya pada styrofoam bulat-bulat tersebut. Selanjutnya, pola-pola yang dibuat dari kain flanel dan benang-benang wool ditempelkan di styrofoam tersebut. Kemudian, buat nama-nama dan tanda panah untuk ditempelkan pada styrofoam nanti. Terakhir, tempelkan bulatan-bulatan styrofoam dan panah maupun tulisan lainnya untuk ditempelkan di styrofoam ini ya teman-teman. Dan ya, ini hasil terakhirnya. Semoga kalian suka. Oke, saya Valen Aulia Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan hasil pembuatan model pembelahan sel secara mitosis. Sebelum kita masuk dalam penjelasan tahap-tahap dalam pembelahan sel secara mitosis, tentunya kita harus mengetahui apa sih pembelahan sel secara mitosis itu. Pembelahan sel secara mitosis adalah pembelahan sel yang terdiri dari tahap interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Hasil dari pembelahan sel secara mitosis akan terbentuk 2 sel anak. Jumlah kromosom anak dalam hasilnya itu sama dengan jumlah sel induknya. Di sini ada tahap pertama yaitu tahap interfase. Pada tahap ini terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Dan selama fase interfase ini, inti sel atau nukleus dan anak inti sel nukleus tampak terlihat jelas. Namun, kromosom pada sel belum terlihat jelas karena masih dalam bentuk kromatin, yaitu benang-benang halus yang tersusun atas DNA, RNA, dan protein. Di bagian luar inti sel terdapat sentrosom, yaitu organel sel yang berfungsi untuk mempertahankan jumlah kromosom antara sel induk dan sel anak agar tetap sama dengan
dengan pembelahan sel. Nah, kalau pada sel hewan, setiap sentrosom akan mengandung sepasang sentriol yang berbentuk seperti badan silindris kecil. Selanjutnya, ada tahap profase. Ciri-ciri tahap profase di sini, benang kromatin menebal dan memendek menjadi kromosom, dan kromosom menduplikasikan diri menjadi kromatin. Kemudian nukleus menghilang, dan sentriol membelah, dan kemudian masing-masingnya bergerak menuju ke kutub berlawanan. Dari sentriol ini terbentuklah benang-benang spindel yang melekat pada kromatid pada sentromer pada bagian kinetokor. Membran inti ini kemudian melebur dan menghilang. Selanjutnya adalah tahap metafase, di mana kromatid bergerak dan berjajar di bidang ekuatoria, yaitu bidang pembelahan, di mana sentromer dan seluruh kromatidnya berbaris membentuk satu formasi dalam satu baris. Selanjutnya adalah tahap anafase, di mana pasangan sentromer dari setiap kromosom berpisah, sehingga kromatid yang semula menyatu akhirnya terpisah dan membentuk kromosom yang utuh. Bisa kita lihat pada tahap metafase, kromosomnya menyatu menjadi satu bagian, dan pada tahap anafase, mereka terpisah dan membentuk kromosom yang utuh. Mereka masing-masing membelah. Dari tahap metafase membelah dan membentuk kromosom yang terpisah dan yang utuh. Dan kemudian masing-masing kromosom ini bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Perlu diketahui, pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang ekuivalen dan lengkap. Oke, yang terakhir adalah tahap telofase. Tahap telofase terbagi menjadi dua, yaitu telofase awal dan telofase akhir. Pada telofase awal, nukleus pada kedua kutub terbentuk kembali. Kromosom di dua kutub kembali membuka putaran dan kemudian terbentuk kembali kromatid. Benang spindel pun berdegrasi dan membran inti pun terbentuk kembali. Dan pada akhir telofase ini diikuti dengan proses sitokinesis yang kemudian membentuk dua sel anakan. Setelah mengetahui apa itu pembelahan sel secara mitosis dan apa saja tahap-tahap di dalam pembelahan sel secara mitosis, perlu kalian ketahui mitosis terjadi pada semua organisme, dan pada mitosis pun sel anak memiliki genetik yang sama dengan sel induk. Maka dari itu jumlah kromosom anak pada pembelahan sel secara mitosis itu sama dengan jumlah kromosom sel induknya. Terima kasih sudah menonton video kami tentang Pembuatan model pembelahan sel secara mitosis. itu saja kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi